Batam TV, inspirasi Kepri. Laju-laju perahu laju, di mana tempat akan dituju. Marilah kita bersatu padu untuk meningkatkan Kecamatan Sugi Besar yang lebih maju. Desa Sugi masuk dalam wilayah teritorial Kecamatan Sugi Besar. Kecamatan baru di Kabupaten Karimun ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Moro berdasarkan Perda Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022. Kecamatan Sugi Besar terdiri atas 7 desa yang tersebar di beberapa pulau. Salah satu desa yang telah eksis karena keberagaman dan kebersamaan masyarakatnya adalah Desa Sugi. Di antara desa-desa lainnya di Kecamatan Sugi Besar, desa ini memiliki wilayah paling luas, yakni 49,14 km persegi. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun tahun 2023, jumlah penduduk yang mendiami desa ini mencapai 1.611 jiwa. Tidak hanya suku Melayu, desa ini juga menjadi tempat bermukim warga Tionghoa dan Jawa sejak ratusan tahun silam. Sementara untuk mata pencaharian, warga di sini menggantungkan hidup dari melaut, budidaya ikan, budidaya rumput laut, bertani, berkebun, dan berdagang. Kebersamaan dan kepedulian sesama warga Desa Sugi, pemerintah, TNI, dan Polri menjadi salah satu alasan mereka betah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sudah mulai ada kemajuan, cuman masalah kita masih kurang masalah jalan ya, fasilitas jalan umum itu dari New Permai ke Desa Sugi masih jalan tanah itu perlu misalnya mau kita benahi secepatnya, karena kami setiap musrenbang kami usulkan itu untuk pengaspalan jalan. Setelah itu dari Kampung Kang ke Selat Binga, Desa Rawajaya itu masih jalan tanah juga. Jadi itu perlu kita benahi lah dalam perkembangan. Masalah kehidupan masyarakat, alhamdulillah sudah mulai berangsur. Nampaklah kesejahteraan. Ya, Kecamatan Sugi Besar ini terdiri daripada 7 desa. Di dalam Pulau Sugi ini ada 3 desa, Desa Sugi, Desa New Permai, Desa Rawajaya, dan setelah itu di sampingnya Desa Keban. Setelah itu di Pulau Combol ada 2 desa, Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Selatmi. Pulau Citlin di ujung sekali itu Desa Buluh Patah. Jadi jumlah penduduk Kecamatan Sugi Besar ini 8.716 jiwa. Kalau apalagi ya, Kecamatan Sugi Besar ini kan masih kecamatan baru tahun jagung lah, baru 3 tahun 5 bulan. Jadi harapan kami supaya istilahnya pemerintah setempat harus memperhatikan lah tentang perkembangan untuk kecamatan kami, baik daripada infrastruktur tadi, masalah jalan, masalah kantor camat belum dibangun, ya kan. Nah, setelah itu fasilitas seperti saya usulkan speedboat untuk pengawasan dana desa, karena kita ada desa-desa yang jauh terpisah, menyeberang laut lah gitu kan. Nah, jadi itu harapan kami. Dan setelah itu masalah kehidupan masyarakat, masyarakat kami kan 90% masyarakat nelayan, ya. Tentu lebih ditingkatkanlah untuk pengembangan budidaya rumput laut, masa peningkatan perikanan, ya. Setelah itu kerambah udang, kerambah ikan ya dulu, kerambah ikan, karena sesuai dengan keadaan karakteristik alamnya sesuai. Gitu. Jadi itu lebih
untuk meningkatkan kehidupan masyarakat supaya lebih sejahtera lagi gitu. Itu harapan kami. Kalau kita di sini, ini gotong royong ini menjadi budaya kita, menjadi budaya kita. Tidak lekang di panas, apa bagaimana? Istilah apa tuh? Tidak lapuk di hujan ya, tidak lekang di panas gitu. Seperti itu. Jadi masa kegotong royongan ini masih sangat membudaya gitu. Tapi alhamdulillah lah di Desa Sugi ini ada istilahnya yang pihak ketiga lah, seperti Pak Asai ini tingkat sosialnya sangat tinggi. Itu sangat membantu masyarakat lah, karena beliau ini mengadakan air bersih di Desa Sugi ini sudah 15 tahun. Dimasukkannya ke masjid, ke puskesmas, ke rumah masyarakat tanpa bayaran, gratis. Kalau ada Pak Asai lain nih, ini baru satu nih. Kalau ada Pak Asai lain ini memang cukup terbantu kecamatan kami, khususnya desa-desa yang lain gitu kan. Kalau ada Pak Asai lain ada di Desa Bulu Patah, di Desa Seladmi, desa itu memang cukup terbantu kami. Sama seperti kawasan pulau-pulau lain di Kepri, Desa Sugi pada awalnya memiliki permasalahan terkait ketersediaan air bersih. Warga di sini hanya mengandalkan sumur bor yang airnya akan melimpah saat musim penghujan dan akan mengalami krisis air saat kemarau tiba. Saat itulah air bersih menjadi barang mahal dan langka. Kondisi krisis air bersih di Desa Sugi saat kemarau, terutama di 7 RT, mulai dapat diatasi 15 tahun silam. Satu keluarga besar yang peduli dengan kebutuhan warga tersebut bergotong royong bahu-membahu membuat terobosan besar yang saat ini hasilnya dapat dinikmati oleh ribuan jiwa. Keluarga baik ini adalah kakak, beradik, dan keponakan Muisai atau yang lebih akrab dipanggil Bang Asai. Awalnya kan kita lihat Sugi ini kurang air, lalu ya kita kasih tahu keluarga lah. Jadi itulah rencana bagaimana supaya warga bisa dapat air. Dulunya kan harus pakai dorong, cucinya harus ke sumur. Jadi kadang-kadang ya kurang air kan, namanya kurang air kan susah. Lalu ya kita ini inisiatif bikin dam, coba-coba, taunya jadi. Coba-coba aja sebenarnya, coba sehingga jadi. Tak ada seke atau apa, tak ada dari insinyur, tak ada insinyur. Ya kita yakin bisa jalan air. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan, nyatanya berkat Tuhan.
biaya perawatan inilah tak, kalau sini kan tak ada mesin, tanpa mesin nih. Nah, disitulah tak perlu pakai minyak satu, tak perlu orang minyak, orang jaga mesin rusak apa, tak ada, jalan sendiri. Kecuali pipa pecah, ada bocor, nah itu perlulah diperbaiki. Nah, jadi kalau anggota saya bisa perbaiki, saya nggak pulang dari Batam. Seandainya, oh tak bisa nih, masih belum ketemu, saya turun lapangan lah. Sama-sama mereka yang mana tak bisa kita betulin, sehingga masyarakat bisa menikmati. Benar. Waktu dulu kami bikin, sebelum rumah ini, sebelum rumah semen ini, kan rumah atap. Hujan deras, air kan kencang nih kalau hujan. Habis rumah itu roboh. Ya bagaimana kan, bangun lagi lah. Yang penting kita jangan patah semangat lah gitu kan. Jalan terus, sabar, jalan terus. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan. Ya, setiap hari jadi 24 jam airnya. 24 jam, tanpa henti. Meskipun hanya mencoba, keluarga Asai saat itu harus merogoh kocek dalam-dalam. Dari keterangan warga desa Sugi, untuk membuat bendungan ini hingga mengalirkan ke pemukiman warga yang jaraknya hingga 3 km. Saat itu Asai harus mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah. Dana tersebut dikeluarkan untuk membeli material seperti batu, pasir, semen, pipa, serta membayar pekerja. Dalam perjalanan membuat dam bendungan air ini, Asai hanya mengandalkan insting dan kepercayaan diri. Bahkan saat itu banyak yang mencibir apa yang dikerjakannya sebagai kerja gila. Beberapa kali gagal tidak menyurutkan sedikit pun niat baik keluarga Asai. Oh banyak. Saya dengar-dengar lah. Wah ini kerja orang gila. Biasalah teman-teman kan, tapi kita anggap biasa-biasa aja, anggap berteman aja. Tak mungkin, ini hal yang tidak mungkin. Sejauh ini 3 kilo, mau bikin air sampai Sugi tanpa mesin. Ya saya coba-cobalah. Memang saya pun tak bilang pasti kan, cuma kita yakin. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Ya, ternyata terrealisasi. Ya, 15 tahun dah berjalan. 14 tahun berjalan. 1 tahun saya bangun ini. Masyarakat bisa menikmati, jangan sampai mereka susah cari air, gitu aja. Mereka senang, kita juga senang. Kita tak ada minta apa-apa, mau jadi apa-apa, tidak ada. Ya sampai seterusnya lah, ini selamanya. Seumpamanya nanti umur sekian tahun saya nggak ada, mudah-mudahan anak saya atau cucu saya bisa nyambung kan gitu. Jangan sampai terhenti lah. Kalau ini henti, tak jalan, masyarakat tak ada air. Mana mereka, kasihan. Kita niatnya kan mau bantu ya masyarakat, semoga semua makhluk bahagia gitu kan. Nah gitu, mana tahu siapa ya, burung kayak kucing kayak kambing kan butuh air semua. Jadi kita tidak inilah, tak ada istilah oh yang si A boleh, si B tak boleh, tak ada. Tanpa kecuali semuanya boleh pakai. Awalnya masuk ke bak besar, ada bak besar penampung, dari bak besar baru ke Sugi. Pertama sekali taman TK, terus ke RT, puskesmas, masjid, ya gitu, vihara.
Air dari bendungan Damkarya keluarga Asai ini mengalir jauh, dinikmati oleh warga tanpa pandang latar belakang. Namun niat baik Asai dan keluarga tidak berhenti sampai di sini. Beberapa sumber air kembali dicari agar kebutuhan mandi, cuci, dan minum warga benar-benar terpenuhi. Lagi-lagi keluarga dermawan ini harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, baik untuk mencari sumber air bersih dan perawatan harian. Bersih-bersih, udah itu kadang ada yang bocor, kita benahi gitu kan. Nah, ada yang bocor, kemarin kan ada yang bocor tuh Pak. Nah, kita gali situ, kita cor lagi ulang. Nah, jadi makan waktu dalam setengah bulan lah baru biasa normal deh. Yang cerita kadang elbonya lepas kan, lemnya sudah habis tuh. Nah, lepas, kadang tertimpa kayu. Nah itu. Susah nggak Pak itu Pak? Susah Pak, nyarinya tuh. Apalagi dalam tanah, kan mau cangkul tuh. Nah, sampai ke bawah itu cari, kadang nggak ketemu. Naik lagi gitu juga. Pokoknya sampai capek baru ketemu nanti. Nah, kilo lebih lah. Kilo lebih? Ya. Sampai ke penampungan berikutnya ya? Tadi dekat bawah sekolah tadi itu, itu penampungannya. Kalau pipanya sendiri berapa inci Pak? 3 inci. 3 inci? Ya. Itu tergantung ya, kalau misalnya cepat kita ketemu, nggak lama plus 1 hari. Kalau agak lambat, minimal seminggu lah kalau ketemu. Nah, ini biasalah, pasti ada tuh, tanya kan, jalan itu, masakan banyak ditanya. Tapi yang macam-macam lagi, kalau belum bisa belum ketemu aja bocor. Nah, itu. Enggak, gini aja. Kalau ini di sini nggak ada masalah, ke Malaya kadang bersih kebun tanah, kebunnya itu. Pokoknya macam-macam kadang tuh lah. Nah, gitu, ya. Rambutan lah gitu. Tapi Pak Asai selalu minta prioritas untuk air ini ya Pak ya? Iya, ya. Apa yang dilakukan oleh keluarga Asai dalam penyediaan air bagi warga sejak 15 tahun silam dinilai telah meringankan beban ribuan warga desa Sugi. Sebelum ada air dam ini, kami terpaksa ke sumur sana, ke darat-darat lah. Memang sebelumnya memang ada sumur di sini, tapi alhamdulillah sudah adanya yang ini, kami tak ada lagi lah yang nak ke sumur-sumur. Tempat ngantri-ngantri dulu katanya. Iya betul, ngantri-ngantri, apalagi ambil air minum, kami harus ngantri pas airnya agak kemarau gitu kan. Terpaksa kami ngantri lah sampai deretan-deretan gitu kan, beratus-ratus orang lah. 2 program yang sudah dibikin Pak Asai, kalau untuk nyuci baju ataupun nak cuci piring ataupun nak bersih-bersih apapun, kita adakan dam ini. Dan terus kalau memang untuk air minum, itu kita adakan itu tadi, air ini ya, air khusus untuk air minum. Itu memang tampungannya beda. Kalau dari sini, kalau untuk air dam ini, ya, kalau untuk air dam ini, airnya salurannya dari gunung. Iya. Tapi kalau air tampungan untuk air bersih itu dari sumur. Oh, itu dari Pak Asai juga? Iya, itu dari Pak Asai juga. Gratis juga? Gratis juga. Alhamdulillah sangat-sangat. 14 tahun gratis? Sangat-sangat membantukan 14 tahun. Ya, mudah-mudahan sampai seumur hidup saya lah. Seumur hidup warga di sini lah mudah-mudahan. Gitu. Menurut saya, harapan kami sebagai khusus masyarakat desa Sugi untuk pemerintah tolong diperhatikan lah. Karena tanpa ada dukungannya orang seperti Pak Asai ini, mungkin kami tak ada seperti inilah gitu. Terus harapan kami untuk pemerintah tolonglah diperhatikan macam mana harus keberlangsungan air bersih ini. Soalnya kemungkinan ya kita tak tahu ya kita tak tahu dengan keadaan apapun, apakah kita hanya ada Pak Asai kita berkelanjutan, tapi kalau memang nanti tak adanya Pak Asai macam mana kami tak tahu kan. Makanya kami minta berkelanjutan dengan pemerintah, tolong disambung kerjasamanya dengan Pak Asai ya. Itu aja harapan kami. Ini redam ini sangat membantu warga Sugi lah, jadi nggak capek lagi ngangkut air dari perigi. Lagi ini gratis ya, Bu, ya? Gratis. Alhamdulillah lah, terima kasih lah sama Pak Asai yang sudah membantu air bersih untuk warga Sugi. Baiklah.
Baik. Sangat peduli gitu sama warga di Desa Sugi. Mungkin para pribadi Ibu sendiri, Bu, mungkin ada bantuan yang sangat merasa Ibu apa? Nomor satu tuh air lah, air ini sangat membantu. Air, Bu, ya? Iya. Mungkin kalau tak ada air nih gimana menurut Ibu? Susah lah. Susah. Iya. Nomor satu kan air bersih tuh. Terima kasih lah sama Pak Asai. Ini airnya hidup 24 jam. Ada juga kadang, tapi nggak sampai lama lah hidup lagi kan. Kemarin, apalagi kemarin pas itu lampu belum siang malam, nunggu lampu hidup. Kalau sekarang alhamdulillah. Air di desa kami ini, di masjid kami terutama umumnya nih di masyarakat Sugi ini syukur alhamdulillah selama kita 15 tahun Pak, sampai sekarang ini dari 2010 sampai sekarang ini 2025 kita cukup terbantu dengan adanya pengaliran air dari Pak Asai ini yang mengusahakan kemarin sehingga masuk ke rumah-rumah, terutama kami di masjid sini, terutama kita di masjid ini, karena dengan adanya air masuk itu kami di penelitian cukup terbantu. Kalau biasanya kita setiap sebelum ini kita hanya mengharapkan dari air hujan, air hujan, tapi dengan adanya pengaliran air dari dam Pak Asai ini kita sudah tidak memikirkan lagi masalah air kan, dengan adanya air ini kita terbantu masalah ya untuk wudu ya kan, malahan dari jamaah-jamaah yang hadir datang ke sini, baik itu jamaah umumnya ataupun yang dari jamaah-jamaah tabligh yang datang ke sini, kita tidak meragukan lagi karena fasilitas air sudah cukup. Alhamdulillah memang dari awalnya kemarin Pak, itu kita memang kualitasnya masih maklum ini dari awalnya masih kurang kualitasnya, tapi sekarang ini alhamdulillah sudah di servis terus oleh Pak Asai beserta teman-teman ini alhamdulillah. Jadi kita sudah merasakan adanya air ini cukup puas kita di sini untuk wudu. Jamaahnya sendiri berapa sih masjid? Ya. Jamaah kita berapa? Kalau jamaah kita nih, kalau untuk yang hadir di masjid itu setiap waktu itu minimal 30 ataupun sampai 50 orang. Kalau misal maghrib itu Pak, maghrib itu sampai hampir 100 orang. Itu ada yang mengambil dari rumah wudunya, sebagian besar yang dari sini, di tempat duduk di masjid sini. Ini yang kita bangga dengan Pak Asai ini beserta keluarganya lah ini. Kita bangga, dia non Muslim, bukan orang Islam, tapi dia sanggup mengalirkan air malahan bukan di masjid aja. Setiap masyarakat umum di sini menggunakan air. Jadi kami cukup bangga dengan Pak Asai. Selama ini kami cukup terbantu, masyarakat Sugi cukup terbantu dengan air yang mengalir langsung ke malahan di depan rumah. Sudah dibikin tangkinya, satu RT 1 ini cukup membantu. Malahan boleh pasang selang masuk ke rumah. Nah, ya alhamdulillah syukur nih kita. Mohon itulah mudah-mudahan rezeki melimpah bagi orang yang menerima air ini ke tempat kita ini. Tidak hanya warga perangkat desa Sugi juga mengakui jika kerja keras dan kebaikan keluarga Asai sangat membantu masyarakat setempat. Itu dibangun oleh keluarga Pak Asai karena memandang agak sulitnya air kan di desa kami ini. Memang biasa air tuh kita ambil lewat sumur. Cuma apabila musim kemarau, maka air ini agak sulit didapat oleh masyarakat. Nah, dengan itulah mungkin inisiatif dari keluarga Pak Asai, karena dia memandang orang kampung kita juga kan, maka dia bangun ini, bendungan ini. Dulunya awalnya dibangun separuh ini. Kemudian lewat dana desa juga dibantu, diperluaskan lagi lah sampai ke sana itu, dibesarkan lagi. Akhirnya sekarang ini warga kita ini untuk mendapatkan air lebih mudah. Sangat berkesan dan juga memang kebutuhan, air ini kebutuhan kan. Jadi air ini masyarakat sangat memerlukan. Dan juga apalagi air ini dulunya itu kita kan lewat sumur. Nah, sekarang dengan adanya dam ini masyarakat desa Sugi alhamdulillah
lebih mudah untuk mendapatkan air, apalagi untuk digunakan untuk sehari-hari ya kan. Dan juga apabila musim kemarau, dan juga kita ini nggak kayak dulu. Dulu susah kan ngantri kita ngambil air di sumur. Tapi sekarang walaupun alhamdulillah lah sekarang ini walaupun musim kemarau airnya tetap terus ngalir. Jadi alhamdulillah di Desa Sugi ini tak ada kita musim kemarau, air jalan terus. Ada terus. Dengan adanya bendungan ini sangat fasilitas masyarakat kita ya. Untuk sampai saat ini yang kalau untuk pembangunan dari Pak Asai ini kita tidak ada dikenakan biaya. Jadi airnya itu mengalir kemudian sampai ke RT-RT, penyalurannya nanti warga ngambil ke sana, diselangin dari penampungan itu ke rumah itu tak ada biaya, gratis. Artinya dari keluarga Pak Asai sendiri tidak ada membuat biaya apapun. Memang dihibahkan untuk masyarakat Desa Sugi secara gratis. Ya berterima kasih besar lah kepada keluarganya Pak Asai dengan ada difasilitasinya air di desa kami ini. Sekarang masyarakat mudah untuk mendapatkan air. Jadi mudah-mudahan dari keluarganya Pak Asai dimudahkan rezeki, lancar dalam segala usaha, di segala pokoknya semua dipermudahkan. Warga sangat mendukung dan juga warga pun berterima kasih dengan apa yang telah dibangun di desa kami. Sungguh luar biasa keluarga Pak Asai, dan beliau adalah sosok berjiwa sosial yang sangat tinggi di Desa Sugi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Sugi sangat berterima kasih kepada keluarga beliau yang telah menyumbangsi baik itu moral, tenaga, semangat, persatuan dan lain-lain. Jadi sangat berterima kasih Pak. Awalnya di bawah di periode pertama saya, kami masyarakat Desa Sugi itu airnya di sumur Pak. Bahkan kalau kemarau antri Pak, sampai malam, bahkan 24 jam ngantri di sumur untuk air minum. Jadi di 2009 itu Pak Asai memberi satu pendapat. Bagaimana Pak, dengan saya waktu itu Pak, bagaimana Pak Kades, saya rencana mau bikin dam air untuk masyarakat. Wah, saya bilang bagus. Luar biasa Pak, 2009 sampai 2010 baru selesai, 1 tahun Pak. Makanya saya menganggap Pak Asai itu adalah insinyur di Desa Sugi ini. Memang dia tidak sekolah tapi luar biasa Pak. Ide-ide yang diberikan sangat cemerlang, sangat masuk akal. Karena positif Pak. Sampai saat ini kami menikmatinya. Sudah 15 tahun air dari 2010 sampai saat ini kami sangat menikmatinya. Bahkan bukan di satu titik Pak, ada beberapa titik yang beliau bikin sumur, bahkan untuk air minum sekali Pak. Walaupun kami dari pemerintah desa telah membuat program PAMSIMAS yang alhamdulillah juga sudah berjalan saat ini. Sangat sulit sekali pada waktu itu Pak. Pas di musim timur biasanya kemarau itu bahkan kadang-kadang masyarakat berantem di sumur tuh Pak karena antri. Kadang lewat terlomba oleh yang lain sampai berkelahi itu Pak saat itu. Hanya untuk jadi air bersih ya? Iya Pak. Sangat itulah. Itu fenomena yang sangat tidak enak. Itu waktu itu Bapak masih ingat betul ya? Ingat sekali Pak. Makanya kami atas nama masyarakat juga berterima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Camat, kalaulah ada Pak Asai yang lain, saya rasa Kecamatan Sugi Besar selesai masalahnya. Saya juga berharap kepada pemerintah daerah agar selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Karimun khususnya Pak. Bukan cuma Kecamatan Sugi Besar, bahkan ada juga kecamatan-kecamatan yang lain. Sebenarnya sangat membutuhkan sosok seperti Pak Asai dan keluarga. Ini kami memang sangat terbantu Pak dengan adanya Pak Asai di kampung kami ini. Makanya kami itu wanti-wanti kalau dia pindah, aduh harus gimana ini. Makanya kami harus pertahankan dia di sini gitu Pak. Jadi masyarakat ada ketergantungan sama ya, luar biasa Pak. Kaula muda, masyarakat sangat antusias dengan Pak Asai, alhamdulillah. Karena saya menganggap kalau sosok Pak Asai itu mempunyai sosok sosial yang sangat tinggi sekali. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Asai, khususnya Pak Asai.
Kedermawanan keluarga Asai tidak hanya dikenal oleh masyarakat Desa Sugi. Para pejabat daerah yang bertugas di Kecamatan Sugi Besar dan Kecamatan Moro sebagai kecamatan induk juga mengenalnya. Bahkan mereka menilai sosok Asai dan keluarga sebagai perekat kebinekaan. Ia membantu tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang suku, ras, dan agama. Asai ini memang kalau bagi masyarakat Moro, dulunya Moro, belum terpecah jadi Sugi Besar, itu memang orangnya sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi mulai dari mungkin ajaran dari orang tua mereka ya. Dengan bergaul, padahal mereka kita bilang dari suku Chinese dan agamanya pun bukan Muslim, tapi untuk sosialnya rata-rata di sini kan 90% itu Muslim. Kalau kita berbicara masalah bineka, inilah keberagaman nyatanya Indonesia. Jadi walaupun berbeda suku, namun untuk membantu sesama, tidak memilih saya agama apa, saya suku apa. Itulah namanya kebinekaan, saling membantu. Disitulah membuat kita rasa satu, rasa persatuan itu kuat. Jadi kalau menurut saya demikian. Alhamdulillah Mas, dengan adanya mungkin yang berbuat satu orang, jadi kita bisa menilai suatu daerah itu persatuannya kuat. Karena mungkin kalau cara saya, Koramil, Pak Kapolsek, mungkin yang kami dekati Pak Asai. Karena dibilang Pak Asai, mungkin masyarakat ikut. Begitu. Jadi kan mungkin tingkat keamanannya lebih kondusif Pak ya. Lebih kondusif. Demikian Pak. Kalau saya sendiri mengenal dari Pak Asai ini sudah cukup lama. Kebetulan saya sudah lama di sini. Sudah lama. Iya, Pak Asai ini adalah jiwa sosialnya cukup tinggi. Jadi mungkin banyak dari sosok beliau ini yang harus dicontoh dengan yang lain. Contohnya sebelum beliau dan keluarga ini membangun bendungan ini, di Sugi ini sangat rawan ribut terkait dengan rebutan air. Dengan adanya ide dari Pak Asai dan keluarga, alhamdulillah. Jadi masyarakat sudah tidak ribut terkait dengan air lagi. Dan itu pun tidak diperuntukkan untuk masyarakat aja, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang disupport dari kegiatan air. Contohnya seperti kegiatan ibadah, masjid, wihara, dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ngasih sambutan sedikit keluarga? Pertama-tama yang kami hormati tentunya Pak Kapolsek, yang kami hormati Pak Dan Ramil, yang kami hormati Pak Kades Sugi, yang kami hormati Pak Sekcam, yang kami hormati tentunya Baminsa, ya, Pak Perwakilan dan Pos Angkatan Laut, yang kami hormati tentunya yang kami sayangi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Desa Sugi, tentunya yang sangat kami hormati itu Pak Asai, ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka bakti sosial, ya, yang diadakan oleh Pak Asai dan keluarga. Pertama-tama kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Asai dan keluarga yang telah berpartisipasi dalam pada hari ini pembagian sembako, ya, pembagian sembako pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan setelah itu ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Asai dan keluarga yang telah berpartisipasi memberikan air bersih, ya, air bersih secara gratis di Desa Sugi, dan pembuatan penyediaan bot pancung untuk kebutuhan masyarakat Desa Sugi. Kalau ada pening, kalau ada sakit, kalau ada meninggal, untuk kebutuhan masyarakat Sugi, Pak Asai menyediakan bot pancung untuk kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kita ucapkan terima kasihlah kepada Pak Asai. Semoga selalu diberikan kesehatan keluarga Pak Asai dan selalu dimudahkan rezeki lah. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Dalam Mas kasih langsung. Kasih. Saya pergi. Saya bisa lagi. Apa sih ini, Pak? Ya, sudah. Iya, Pak. Iya. Ayo, apa enggak? Langsung. Langsung kasih. Apa itu? Langsung aja apa?
Nama Asai dan keluarga di Desa Sugi akan selalu dikenang oleh masyarakat karena kedermawanannya. Asai sebagai anak bungsu dari 10 adik-beradik, dilahirkan dari keluarga pengusaha dapur arang. Apa yang dilakukan oleh Asai merupakan bentuk pelaksanaan amanah dari orang tuanya agar selalu berbuat baik untuk masyarakat sekitar. Orang tua dari bapak saya nah, kalau anak saya kan manggil akong gitu, pesan sama ibu mama saya pesan kalau nanti kalau memang bisa bantu orang bikin air, katakan sumur ya, sumur dulu kan tak tahu dam nih, bikin sumur jangan dijual airnya, nggak usah jual lah kalau bisa bantu. Setelah bikin ini satu tahun 2010 kita bikin, sekarang udah 15 tahun. Terus di Wonorejo ada sumur kita bikin, sudah 6 tahun. Terus di Sugi kan kurang, setelah ini masih kurang air. Kurang air katanya kurang air, ini kan kadang-kadang keruh, hujan kan keruh. Lalu kita bikin air bersih untuk sumur, air minum. Nanti kita bisa. Pesan tersebut dilakukan oleh Asai dengan membuat fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan alat transportasi laut bagi keluarga yang sakit dan ingin berobat ke Batam maupun Karimun, serta berderma memberikan bantuan kepada fakir miskin, janda tua, dan anak yatim secara berkala. Kebaikan Asai dan keluarga akan terus dikenang, mengalir deras layaknya air yang ia sumbangkan kepada masyarakat Desa Sugi. Terima kasih, Bang Asai. Nah, ini kami sangat berterima kasih lah kepada Pak Asai dan keluarganya telah memberi sumbangsi lah secara gratis dengan masyarakat masalah air bersih. Ini satu lagi, dia baru ini kan membuat bot, membuat bot pancung, membuat bot untuk keperluan masyarakat kalau ada sakit, meninggal atau ada kesusahan lah yang diperlukan masyarakat. Beliau ini sediakan juga gratis tanpa sewa gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih lah kepada Pak Asai dan keluarga, khususnya berbuat untuk di Desa Sugi ini. Dengan adanya bantuan beliau, maka istilahnya untuk kemudahan lah bagi masyarakat, baik air bersihnya, baik botnya tadi itu. Setelah itu kalau gotong royong begini, Pak Asai ini selalu turun tangan langsung, bersama dengan Pak Kepala Desa ya, turun tangan langsung misalnya, tanpa ada minta pungut duit dengan masyarakat, tanpa ada itu. Jadi beliau langsung dengan biaya beliau sendiri.
Nenek ucapan terima kasih pada Pak Asai, mudah rezeki Pak Asai karena membantu nenek, beras, air, nenek terima kasih banyak-banyak. Memang sering Pak Asai kasih bantuan? Selalu, makin raya, uang kasih dia kan, kami dia bagi Pak Asai. Alhamdulillah syukur mudah rezeki Pak Asai. Ini sangat membantu warga Sugi lah, jadi nggak capek lagi ngangkut air dari Perigi. Lagi ini gratis ya? Gratis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah sama Pak Asai yang sudah membantu air bersih untuk warga Sugi. Mudah-mudahan itulah salah satu contoh Pak Asai itulah sangat membantu desa Sugi.